Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 201. Mengaum. Sekitar selusin anak singa salju dikelilingi Haoren. Kecuali untuk dua pertempuran dengan Qin Shaoyang dan satu kompetisi dengan Suhan, pengalaman pertempuran Haoren hampir nol. Selusin anak singa salju tidak sebesar orang dewasa, tetapi ketinggian mereka mencapai pinggang Haoren. Mereka tampak galak. Setelah memblokir satu-satunya jalan keluar Haoren, Snow Lions dewasa tidak ingin menyerangnya. Mereka sepertinya ingin menggunakan Haoren untuk melatih anak-anak singa salju. Jantung Haoren berpacu secepat 180 denyut per menit. Mengedarkan energi pedang 5 unsur di sekitarnya, dia mengamati gerakan anak-anak dengan hati-hati, siap melepaskan energi pedang kapan saja. Sementara itu, teratai salju 7 warna dengan 1000 tahun terakhir masih ada di atas gua. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, Zhao Kuo pasti akan mati. Sekitar selusin singa salju putih murni melangkah lebih dekat ke Haoren. Menendang tanah, Haoren tiba-tiba melompat dan menembakkan sinar energi pedang ke atas. Swoosh! Energi pedang memotong ke akar teratai salju ketiga yang segera jatuh. Haoren mengulurkan tangan dan menangkapnya. Ngomong-ngomong, dia mendapatkan semua lotus salju. Hampir pada saat yang sama, selusin singa salju juga melompat setinggi Haoren. Seketika, mereka menerkam Haoren saat mereka berada di udara. Swoosh! Swoosh! Haoren menembakkan energi pedang dengan 10 jarinya. Dia jatuh ke tanah dan berbalik untuk berlomba menuju pintu masuk terowongan. Namun, singa salju dewasa berdiri bahu-membahu, menghalangi jalan keluar seperti tembok besar daging. Haoren menembakkan energi pedang dengan kekuatan penuhnya, tetapi mereka tidak bergerak. Menurut sistem kekuatan klan naga, singa salju ini masing-masing memiliki kekuatan tingkat Sun. Itulah mengapa anggota klan naga bumi yang menjaga tempat ini tidak bisa mendapatkan teratai salju 1000 tahun walaupun mereka tahu bahwa teratai itu ada di kedalaman gua. Haoren menabrak mereka, tapi dia bangkit kembali seolah itu adalah dinding yang tangguh. Selusin anak Snow Lion menerkam Haoren lagi. Haoren mencoba melepaskan energi pedang, tetapi dia kehilangan tujuannya. Singa salju di kelompok paling utama menerkamnya dan mendorongnya di dada dengan cakarnya. Guyuran. Haoren jatuh ke belakang menjadi genangan air. Dia mencoba untuk berjuang, tetapi anak-anak singa salju lainnya semua telah mengikuti. Masing-masing anak singa salju memiliki berat lebih dari manusia dewasa. Meskipun potensi binatang roh mereka belum diaktifkan, kekuatan tubuh dan kekuatan serangan mereka bahkan lebih kuat daripada seorang pembudidaya klan naga di level Zen. Dengan cakarnya di dada Haoren, anak singa salju membuka mulutnya. Haoren menutup matanya, tahu dia akan mati kali ini. Jilat, Haoren merasakan perasaan berlendir di wajahnya. Dia membuka matanya dan menemukan anaknya menjilati wajahnya dengan penuh kasih sayang. Dan anak-anak yang lain semua duduk di sekelilingnya dengan rapi, menggaruk-garuk tangan, kaki, dan perutnya. Hah! Karena panik dan bingung, Haoren duduk di tanah yang basah. Anak singa salju yang telah menjilati wajahnya meletakkan kepalanya di dadanya dan menggosoknya dengan kasih sayang. Untuk sementara, Haoren mengulurkan jari-jarinya yang kaku dan menggaruk kepalanya seolah-olah dia sedang membelai anak anjing. Anak itu tampaknya menyukai pembelai matanya, menyipitkan matanya dengan manis. Singa salju dewasa yang menghalangi jalan keluar bergemuruh, lalu mereka berbalik untuk pergi. Haoren berdiri, dan anak-anak singa salju mengikutinya dengan patuh sementara beberapa dari mereka menggosok-gosok celananya dengan penuh kasih sayang. Apakah mungkin bahwa mereka bermain dengan aku daripada menyerang aku? Haoren merasa kagum. Dia berjalan keluar dari terowongan, dan singa salju dewasa telah menghilang, tetapi selusin anak singa salju mengikutinya dengan cermat. Dia terus berjalan dan tidak menemukan sesuatu yang berbahaya dalam perjalanannya. Dia menyentuh dadanya untuk memastikan dia tidak terluka, masih bingung tentang situasinya. Ketika dia datang ke pintu keluar gua, gelombang natur esens bergegas ke arahnya, dan anak-anaknya dengan takut-takut bersembunyi di belakang Haoren. Mereka menggelengkan kepala bundar mereka dan menatap Haoren penuh harap dengan mata hitam mereka, sepertinya memohon padanya untuk mengeluarkan mereka. Haoren mengerti mereka, tapi dia tidak bisa mengambil semuanya. Dia berjongkok dan memilih yang tercantik, yang juga yang pertama menerkamnya. Dia menggaruk cakarnya. Memahami niat Haoren, anak singa salju melompat ke pelukannya, berubah menjadi singa salju mini sebesar 2 telapak tangan.
Kemampuan untuk mengubah ukuran adalah kemampuan terlahir dari binatang buas. Memegangnya di lengannya, Hao Ren mendapatkan pandangan samar dua singa salju dewasa yang besar menatapnya di kedalaman gua. Sepertinya orang tuamu ingin aku membawamu keluar. Dengan tepukan di kepala kecilnya, dia meletakkannya di lengannya. Sirkulasi alam esens, dia berjalan keluar dari gua. Itu cerah di luar. Itu hari kedua. Hao Ren telah menghabiskan sepanjang malam tersandung melalui gua. Kedua penjaga itu masih di tanah, tidak sadarkan diri. Hao Ren bertanya-tanya apakah mereka sudah seperti ini sepanjang malam atau terbangun dan kemudian dikirim ke alam bawah sadar lagi oleh Su Han. Dia duduk di atas batu besar di dekatnya, berkultivasi dengan mata terpejam. Merasakan Hao Ren mendekat, dia membuka matanya yang indah. Apakah kamu sudah mendapatkannya? Ya. Hao Ren mengangguk. Dia tidak ingin memberitahu dia bahaya yang dia temui dalam perjalanan. Lagi pula, satu-satunya hal yang penting adalah dia mendapatkan lotus salju. Tatapan Su Han bersandar pada anak singa salju di tangannya. Dan kamu menangkap binatang roh kecil. Hao Ren berpikir, aku tidak menangkapnya. Jika mengikuti aku keluar. Tapi dia hanya mengangguk, tidak peduli untuk menjelaskan. Su Han meliriknya lagi. Binatang roh level bin. Ini akan menjadi hewan peliharaan yang baik. Berapa banyak teratai salju yang kamu dapatkan? Petik 2. 3. Hanya ada 3 yang telah matang, kata Hao Ren. Kami tidak punya pilihan selain meminta klan naga bumi untuk yang terakhir. Su Han melemparkan pedangnya dan berdiri di atasnya. Hao Ren juga berdiri di atasnya. Mengetahui Su Han telah menjaga pintu masuk kalau-kalau Qin Shao yang akan datang dan merampok lotus salju darinya, dia merasakan gelombang rasa terima kasih. Pedang itu terbang dengan cepat menuju puncak tertinggi Sky Mountain. Su Han membuang 2 arus udara dan membangunkan 2 penjaga di pintu masuk gua. Ini adalah pertama kalinya anak singa salju melihat dunia di luar gua dan memandang segala sesuatu dengan aneh seperti binatang kecil yang tidak berbahaya. Namun, Hao Ren telah melihat bentuk aslinya dan kekuatannya yang luar biasa. Jika itu mengambil bentuk aslinya, seorang kultivator di bawah level Zen tidak akan cocok. Jika ruang tersembunyi kamu cukup luas, kamu dapat menempatkan anak di dalamnya. Tapi kamu sebaiknya tidak menaruh bumbu apapun di ruang itu, atau dia akan memakannya semua, Su Han berkata pada Hao Ren. Ide bagus. Tidak ingin menarik perhatian terlalu banyak, Hao Ren melemparkan anak singa salju ke dalam kalungnya dan mengeluarkan 5 teratai salju 1000 tahun. Dia menyerahkannya kepada Su Han. Su Han memasukkan kelima teratai salju ke dalam cincin antariksa. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, dia bertanya, apakah hanya ada satu binatang roh di sana? Tidak. Ada banyak dari mereka, besar dan kecil, tetapi mereka tidak menyerang aku, kata Hao Ren. Lalu kamu beruntung. Karena kekuatan kultivasi kamu lemah, esensi inti naga di tubuh kamu tidak kuat. Kamu juga mengolah teknik budidaya manusia gulir bayangan pedang bayangan cahaya, binatang buas yang menjaga teratai salju di gua mengira kamu adalah pembudidaya dari sekte gunung-gunung dan tidak menyerang kamu. Mengemudi pedang terbang, Su Han menoleh dan berkata pada Hao Ren. Binatang buas yang miskin. Tuan-tuan mereka meninggalkan mereka ratusan tahun yang lalu, dan mereka masih berada di gua menjaga ramuan roh dan menunggu tuan mereka. Tidak heran mereka sangat senang melihat aku, berpikir aku adalah seorang kultivator manusia, pikir Hao Ren. Karena tidak ada yang memberi makan mereka dan mereka tidak bisa meninggalkan gua, mereka harus makan teratai salju. Sejauh ini, mereka telah memakan teratai salju yang matang, dan 3 teratai salju 1000 tahun pastilah makanan yang disimpan untuk masa depan. Pedang giok putih Su Han terbang menuju puncak tertinggi dan tiba di puncak gunung segera. Pedang terbang itu mendarat dengan lancar. Melihat cahaya pedang Su Han dari kejauhan, semua tetua bergegas keluar untuk menyambut mereka. Tetua, lotus salju di Gua Karas tidak cukup, jadi kami masih membutuhkan 1000 tahun teratai salju terakhir yang kamu miliki, kata Su Han sopan. Para tetua bertukar pandang, berpikir mereka tidak bisa masuk ke kedalaman gua tetapi terlalu bangga untuk mengakuinya. Mereka berharap Su Han akan datang untuk lotus salju dan meletakkannya di kotak kayu emas. Mereka menyerahkan kotak itu kepada Su Han. Su Han membuka kotak itu dan memastikan itu memang lotus salju 1000 tahun. Sebagai kompensasi, ia mengeluarkan 6 pil eliksir merah gelap. Inilah 6 pil pemindahan jiwa yang sangat berguna untuk terobosan. Aku akan menukar pil ini dengan lotus salju kamu. Penatua pertama maju 2 langkah dengan hormat dan mengambil 6 pil eliksir dari Su Han. 6 pil eliksir untuk 1 lotus salju, itu bukan transaksi yang buruk bagi mereka.
Aku sedang terburu-buru sekarang. Kita harus pergi. Su Han melemparkan pedang giok putih dan membawa Hao Ren ke pedang. Selamat tinggal, Inspektur Su. Para tetua klan naga bumi menundukkan kepala mereka. Setelah mendapat 6 teratai salju 1000 tahun, Su Han tidak punya waktu untuk menyelesaikan akun dengan Qin Shaoyang. Dia segera membawa Hao Ren kembali ke East Ocean City. Dalam perjalanan kembali, Su Han bertanya kepadanya dengan tiba-tiba, ketika kamu berada jauh di dalam gua, apakah kamu melihat beberapa bunga merah gelap kecil? Bunga merah gelap kecil. Hao Ren ingat samar-samar bahwa dia telah melihat beberapa bunga merah kecil yang terlihat sangat biasa di gua besar di ujung gua Kares. Mereka tumbuh di dinding gua di samping teratai salju 1000 tahun. Apakah bunga merah sebesar setengah paku, tampak seperti titik-titik kecil? Jadi, mereka memang ada, pada jawaban Hao Ren, Su Han bergumam pada dirinya sendiri, ini adalah bahan untuk ramuan pemuda. Suatu hari, aku akan kembali untuk itu. Su Han, apakah kamu pernah mendengar sejenis teratai salju 7 warna yang membutuhkan waktu 10.000 tahun untuk berakar, 10.000 tahun untuk berkembang dan 10.000 tahun lagi untuk menjadi dewasa? Tanya Hao Ren tiba-tiba. Teratai salju alami layu setelah 1000 tahun. Aku belum pernah mendengar lotus salju seperti yang kamu sebutkan. Namun, Sky Mountain Sekte adalah ahli dalam menumbuhkan teratai salju. Mungkin mereka bisa mengolah teratai salju seperti itu dengan metode khusus, jawab Su Han santai. Tidak tahu bagaimana mengejar topik, Hao Ren menyimpan pertanyaan untuk dirinya sendiri. Hal-hal yang disebutkan saudara Lu adalah semua harta, dan beberapa dari mereka berada di luar pengetahuan Su Han. Gemuruh. Rumble, tiba-tiba, Hao Ren merasakan singa salju di ruang tersembunyi kalung itu berguling-guling. Si anak tampak lapar. Bab 202. Dengan identitas Su Han sebagai inspektur, mereka kembali tanpa insiden. Ketika mereka tiba di East Ocean City, masih ada 4 jam tersisa sebelum batas waktu. Su Han membawa Hao Ren langsung ke dasar lautan. Merasakan kedatangan mereka, formasi susunan Istana Naga segera dibuka. Ketika mereka mendarat di alun-alun di Istana Naga, Lu Qing dan Penatua Sun bergegas kepada mereka dan bertanya, bagaimana itu? Kami mendapatkannya, kata Hao Ren. Mereka berdua menghela napas lega sebelum mengambil lengan Hao Ren, mengatakan, ayo segera bawa ramuan herbal. Daois kecil Zen tidak sabar. Mereka mengambil beberapa langkah ke depan sebelum melihat kembali ke arah Su Han. Nona, Su. Yah, aku harus pergi sekarang. Su Han menyerahkan teratai salju 1000 tahun kepada Hao Ren sebelum berjalan keluar dari gerbang utama Istana Naga. Nona, Su, terima kasih atas pengertian kamu. Lu Qing dan Penatua Sun menangkupkan tangan mereka pada Su Han. Lagi pula, dia bukan anggota Samudra Timur, dan tidak pantas baginya untuk muncul pada beberapa kesempatan. Dalam mantel paritnya yang berkibar, Su Han berjalan pergi. Kali ini dengan memasukkan waktu, energi, dan 6 pil eliksirnya, dia telah membalas budi besar ke Samudera Timur. Melirik Su Han yang pergi, Lu Qing menyeret Hao Ren bersamanya. Kita harus cepat. Gongzi Hao, tolong ikut aku. Zhao Kuo sedang beristirahat di sebuah istana kecil. Di samping tempat tidurnya ada Zhao Guang, Zhao Hongyu, Zhao Yanzi, dan Xing Yue. Zhao Kuo telah berganti pakaian bersih, tapi dia tampak lesu. Melihat Hao Ren datang dengan Lu Qing dan Penatua Sun, Zhao Guang segera berjalan. Bagaimana hasilnya? Aku tidak mengecewakanmu. Kami mendapatkannya. Hao Ren membuka kotak itu dan mengungkapkan 6 teratai salju yang tertata rapi di dalamnya. Hebat. Wajah Zhao Guang berubah dari cemas menjadi terkejut. Dia berkata kepada Penatua Sun, cepat dan minta sedikit Daoist Zen untuk datang ke sini. Ya, Yang Mulia. Penatua Sun berbalik dan berjalan keluar ruangan. Dengan mata merah karena menangis, Zhao Yanzi memandang Hao Ren dengan tidak percaya, sekarang berharap dia akan mendapatkan 6 lotus salju 1000 tahun dengan begitu sukses. Melihat matanya yang memerah air mata dan ekspresi lelah di wajahnya, Hao Ren tahu dia belum tidur sedikit lebih dari 10 jam. Hatinya sakit untuknya. Dengan jubah sutra abu-abu Taois, Daoist Zen kecil berjalan ke kamar bersama Penatua Sun. Melihat kotak di tangan Hao Ren, matanya menyala. Tanpa basa-basi lagi, dia menoleh ke Penatua Sun dan berkata, buka tungku. Aku akan mulai membuat ramuan. Petik 2. Oke. Penatua Sun berjalan keluar dari ruangan ke halaman. Daois kecil Zen mengambil kotak itu dari tangan Hao Ren. Dia mengambil 3 teratai salju dan menjejalkannya ke lengan bajunya sebelum berjalan ke halaman dengan 3 teratai salju yang tersisa di tangannya.
Semua orang di istana kecil telah berpaling sebagai upaya untuk menjaga rahasia kegagalan Zhao Kuo di kesengsaraan surgawi. Orang-orang di altar selama kesengsaraan surgawi adalah elit di Samudra Timur, dan mereka tidak akan membocorkan berita. Setengah jongkok setengah duduk di depan tempat tidur Zhao Kuo, Zhao Yanzi memegang tangan paman ketiga dan menemaninya. Zhao Kuo bernapas dengan dangkal, setengah terjaga dan setengah tidur. Jalan kultivasi penuh bahaya. Bahkan pembudidaya tingkat tertinggi bisa dilanda kesengsaraan surgawi seperti Zhao Kuo. Khawatir tentang proses pembuatan ramuan, Zhao Guang mengikuti Daois Zen kecil ke halaman. Zhao Hongyu ragu-ragu dan memutuskan untuk tinggal di kamar untuk menemani Zhao Yanzi. Di halaman, dengan bahan utama di tangan, Taois kecil Zen mulai membuat ramuan. Prosesnya tidak rumit. Dia membuka pintu tungku eliksir hitam dan memasukkan bahan-bahan yang telah dia persiapkan satu persatu. 3 teratai salju selama 1000 tahun adalah yang terakhir ditempatkan di dalam tungku. Setelah semua bahan berada di tungku, Taois kecil Zen duduk bersila. Tidak ada api di bawah tungku, namun dia hanya duduk. Hao Ren bingung melihat pemandangan itu ketika si kecil Daois Zen, yang baru berusia sekitar 8 tahun, tiba-tiba menyemburkan nyala api. Api itu begitu panas sehingga memaksa Zhao Guang dan Penatua Sun mundur sedikit. Dengan ranah kultivasi terendah dan benar-benar tidak siap, Hao Ren hampir mundur ke sebuah ruangan. Api yang membakar menyusut menjadi benang setipis jarum dan mulai memanggang tungku besi hitam. Apakah ini api samadhi? Hao Ren bertanya pada Lu Qing yang berdiri di sampingnya. Lu Qing menggelengkan kepalanya. Samadhi Fire. Itu api kelas terendah di dunia kultivasi. Daois kecil Zen adalah murid api Qiyuniu, yang merupakan master besar Eliksa di suku naga. Apinya disebut api pemberantasan jahat yang menempati urutan ke-6 dalam daftar kebakaran alam. Samadhi Fire bahkan tidak masuk dalam 100 besar dalam daftar api alami dan setiap binatang iblis yang berubah menjadi manusia dapat meludahinya. Petik 2. Bukankah Daois kecil Zen seekor naga? Hao Ren mendengar informasi tersembunyi dalam kata-katanya dan bertanya. Hehe, bentuk asli Daois Zen kecil adalah binatang iblis. Dia dijinakkan oleh Master Qiyu 100 tahun yang lalu ketika dia bepergian di lautan binatang setan. Namun, ia telah mengaktifkan kecerdasannya dan berhasil mengubahnya menjadi bentuk manusia sekitar 8 tahun yang lalu, kata Lu Qing dengan suara rendah. Melihat anak laki-laki tampan di halaman, Hao Ren terkejut mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah binatang iblis di bawah laut. Nyala api melingkari tungku thread demi thread. Api biru yang aneh tidak lagi panas. Alih-alih, itu menimbulkan sensasi dingin. Waktu berlalu, dan Taois kecil Zen tampaknya tertidur saat dia meludahkan api. Namun, tidak ada seorang pun di halaman yang berani mengganggunya. Mata merah, Zhao Yanzi juga keluar dari ruangan. Melihat Taois kecil Zen tertidur sambil membuat ramuan, dan api yang dia keluarkan telah berubah sebentar-sebentar. Dia ingin mengingatkannya tentang pekerjaannya, tetapi Zhao Guang menghentikannya dengan matanya. Kehidupan Zhao Kuo sekarang di tangan Daois Zen kecil. Bocah itu sama eksentriknya dengan tuannya, dan sangat mungkin dia akan melepaskan tangannya dari masalah itu jika dia tidak senang. Dari duduk hingga bersandar hingga berbaring di tanah, Taois kecil Zen menguap. Setelah memuntahkan 2 api lagi, dia akhirnya tertidur. Zhao Guang, Lu Qing dan yang lainnya saling memandang, tidak yakin apakah ramuan itu siap atau tidak. 2 jam kemudian, Daois Zen kecil meregangkan badan dan berdiri dari tanah. Menyapu debu dari jubahnya, dia berjalan ke tungku sebelum mengangkat tutupnya. Di tungku eliksir, pil eliksir emas berputar. Taois kecil Zen mengulurkan tangan dan mengeluarkannya. Merasa terbakar itu, dia meniupnya sebelum melemparkannya ke Hao Ren. Hao Ren mengulurkan tangan dan menangkap pil itu, merasakan panas menyengat di telapak tangannya. Segera, dia mengaktifkan Nature Essence untuk melindungi telapak tangannya. Ramuan itu dibuat. Aku akan kembali tidur. Dengan itu, Taois kecil Zen berjalan keluar dari istana kecil dengan arogan. Dengan pil eliksir di tangan, Hao Ren segera berbalik dan berjalan ke ruangan. Pil emas masih panas, tapi cukup dingin untuk diambil Zhao Kuo. Mengernyit, Penatua Xingyue mengambil pil dari Hao Ren dan membantu Zhao Kuo mengambil pil dengan semangkuk air. Bahkan teratai salju biasa bisa menghidupkan kembali orang yang sekarat, belum lagi teratai salju 7 warna yang telah tumbuh selama 1000 tahun. Selain itu, eliksir memiliki efek tambahan karena dibuat secara pribadi oleh Daois Zen kecil yang memiliki pengalaman luas dengan eliksir. Di masa lalu, dia mengabaikan orang-orang yang dikirim oleh Zhao Guang untuk meminta harta dharma,
Tetapi kali ini, dia melakukan bantuan besar di Laut Timur dengan membuat ramuan untuk Zhao Guo. Dengan mata merah, Zhao Yanzi menatap Zhao Guo dengan penuh harap. Dia mengendus, setelah beberapa kali menangis. Kita tidak bisa meremehkan kekuatan kesengsaraan surgawi. Selain itu, Daois kecil Zen tidak berjanji bahwa ramuannya akan menyelamatkan Zhao Guo dengan kepastian 100%. Zhao Hongyu berdiri di samping Zhao Guang dan berkata kepadanya dengan lembut. Aku tahu. Tapi aku masih berharap. Zhao Guang mengangguk. Setelah beberapa saat pertimbangan, dia berbalik ke Hao Ren. Kami harus berterima kasih atas usahamu. Tidak masalah. Hao Ren melambaikan tangannya, bersyukur atas kesempatan untuk melayani Samudra Timur untuk membalas kebaikan yang ditunjukkan Zhao Guang dan Zhao Hongyu padanya. Namun, dia tidak ingin memberitahu mereka tentang bahaya yang dia temui di Gua Kares. Berpikir Hao Ren baru saja melakukan suatu tugas, melelahkan tetapi tidak mengancam jiwa, Zhao Yanzi cemberut sementara dia menatapnya, tidak mampu membuat dirinya berterima kasih padanya. Zhao Guo masih tidur. Penatua Xingyue duduk di samping tempat tidur dan merawatnya. Lu Qing dan Penatua Sun menghela nafas sedikit di tempat kejadian. Zi, berjalan-jalan di luar. Kamu sudah berada di sini selama 1 hari dan 1 malam. Ketika paman ketiga kamu bangun, aku akan mengirim untuk kamu, melirik Hao Ren dan Zhao Yanzi, kata Zhao Guang. Oke, mengangguk, Zhao Yanzi berjalan keluar dari kamar. Sepintas dari Zhao Guang, Hao Ren mengambil instruksi diamnya dan berjalan keluar dengannya. Mereka menyeberangi halaman dan berjalan keluar dari istana kecil. Di mana-mana yang mereka lihat adalah dekorasi perayaan. Lentera merah digantung di mana-mana. Harta karun Dharma yang berkilauan terlampir di kolom. Seluruh istana naga tampak seperti taman surgawi. Mengenakan jubah tradisional Tiongkok, wajah kecil Zhao Yanzi tampak sangat indah dengan noda air mata di atasnya. Tangannya yang putih dan halus sangat kontras dengan jubah merahnya. Orang-orang yang datang dan pergi di Istana Naga semuanya tampak gembira karena Zhao Guang telah mengumumkan bahwa Istana Naga akan merayakan keberhasilan Zhao Guo dengan kesengsaraan surgawi selama 3 hari. Suasana perayaan membuat Zhao Yanzi semakin kesal. Sementara dia berjalan, dia mendengus tiba-tiba dan hampir menangis lagi. Tergesa-gesa, Hao Ren menariknya untuk duduk di tangga batu di dekatnya. Melihat lentera merah yang bergoyang di sampingnya, Zhao Yanzi tidak tahan lagi. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Hao Ren dan menangis. Dia begitu menyukai paman ketiga sehingga dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Zhao Guo telah gagal melewati kesengsaraan surgawi. Jika Zhao Guo tidak keluar lebih awal dari pengasingannya untuk merayakan ulang tahunnya, mungkin dia akan melewati kesengsaraan. Memeluknya, Hao Ren tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Pada saat seperti ini, bersamanya adalah apa yang dia butuhkan. Melihat air matanya membasahi pakaian Hao Ren, Zhao Yanzi mengambil beberapa napas dalam-dalam dan akhirnya duduk. Wajah merah dan bulu matanya yang basah menyebabkan Hao Ren terluka di dalamnya. Apa yang harus aku lakukan jika paman ketiga tidak bisa? Bersandar di bahu Hao Ren, dia bertanya dengan suara rendah. Hao Ren diam, tahu itu adalah kemungkinan nyata. Bahkan seorang guru besar sekuat Zhao Guo tidak signifikan dalam menghadapi surga. Jika Zhao Guo meninggal, Zhao Yanzi akan sedih untuk waktu yang sangat lama. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, dia mengambil dari ruang tersembunyi singa salju yang dia dapatkan di Sky Mountain. Melihat tempat yang asing dan merasakan esensi naga Zhao Yanzi, singa salju itu langsung terkejut. Itu menunjukkan cakar dan taring padanya. Berperilaku. Hao Ren mengatakan satu kata. Segera, singa salju menundukkan kepalanya dan jatuh ke tanah, menatap Zhao Yanzi dengan mata hitam seukuran loncengnya. Apa itu? Berkedip matanya yang berlinangan air mata, Zhao Yanzi mengendus dan bertanya pada Hao Ren dengan murung. Bab 203. Itu datang dengan aku ketika aku sedang mengambil teratai salju, kata Hao Ren. Oh, Zhao Yanzi menggigit bibirnya dan menatap singa salju di depannya. Dengan mata bulatnya yang besar, singa salju itu balas menatap Zhao Yanzi yang duduk di tangga. Itu belum memiliki nama, kata Hao Ren. Zhao Yanzi melirik Hao Ren sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke singa salju. Sebut saja Little White. Dengan mata masih lembab dan hidung masih merah, dia adalah gambaran kesedihan. Little White. Hao Ren bertepuk tangan di singa salju. Mendengar kata-kata Hao Ren, singa salju itu segera berdiri dari tempat duduknya sebelum melewatkan langkah. Kemudian, itu melompat ke pelukan Hao Ren. Saat berada di udara, ia berubah dari ukuran 1 meter menjadi ukuran sekitar 2 telapak tangan.
Menempel di dada Hao Ren, si singa salju merespons dengan penuh kasih sayang. Di samping Hao Ren, mata Zhao Yanzi berbinar. Little White. Dia menyebutnya. Little White memandangnya dengan takut-takut. Hao Ren menepuk pantat kecilnya, dan dengan gembira melompat ke tangan Zhao Yanzi. Sangat lucu. Membawa si putih kecil yang berbulu, Zhao Yanzi melupakan ketakutan dan kesedihannya. Dia tersenyum. Little White menggosok telapak tangannya, dan dia terkikik oleh rasa gatal. Itu adalah binatang iblis. Bisakah kamu menyimpannya? Dengan Little White di tangannya, Zhao Yanzi bertanya pada Hao Ren dengan tiba-tiba. Apa perbedaan antara binatang iblis dan binatang roh? Tanya Hao Ren. Hampir sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa binatang iblis itu liar dan binatang roh dijinakkan, jawab Zhao Yanzi. Lalu, Little White adalah binatang roh. Itu mendengarkan aku, kata Hao Ren. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Little White, dan Little White mengusap kepalanya ke telapak tangannya. Little White terlihat sangat jinak. Biasanya, binatang iblis tidak mudah dijinakkan, kata Zhao Yanzi. Hao Ren berpikir sebentar dan berkata, Suhan berkata Little White adalah makhluk roh tingkat bin. Sebenarnya, dia tidak bermaksud bertanya padanya tentang hal ini, tetapi dia mencoba mengalihkan perhatiannya dari kesedihannya. Benar saja, Zhao Yanzi mengambil kesempatan untuk memamerkan pengetahuannya. Dia menjelaskan, binatang roh dibagi menjadi 4 tingkatan. Jia, Yi, Bin, dan Ding. Level Jia adalah level yang paling kuat, dan binatang roh dari level Jia biasanya adalah gunung abadi. Yi adalah tingkat kedua, tetapi binatang buas dari tingkat ini adalah pembantu yang sangat kuat dalam pertempuran. Beast Spirit dari Bin level seperti Little White lebih kuat dari Beast Spirit biasa dan memiliki beberapa bakat, tetapi mereka tidak cocok untuk master sejati. Binatang buas dari tingkat Ding tidak memiliki kekuatan yang kuat sama sekali, tetapi kulit mereka sangat tebal sehingga teknik budidaya biasa tidak dapat membahayakan mereka. Jika mereka meluncurkan serangan dalam kelompok, seorang kultivator biasa tidak cocok untuk mereka. Hao Ren tidak pernah membayangkan bahwa ia akan menjinakkan binatang buas, tapi si putih kecil mengikutinya dengan sukarela. Meskipun itu hanya binatang roh tingkat bin, Hao Ren senang dengan itu. Dari tampilan itu, Little White seharusnya hanya setengah tahun. Sekarang akrab dengan Little White, Zhao Yanzi mencubit hidung kecilnya dan berkata. Setengah tahun. Hao Ren terkejut. Ya. Jika itu tidak begitu muda, itu tidak akan begitu bersemangat untuk perhatian atau menjadi sangat patuh. Zhao Yanzi mengangguk dengan keyakinan. Hao Ren memikirkan singa salju dewasa di Gua Kares. Masing-masing dari mereka lebih dari 3 meter, dan mereka belum berada pada kondisi yang paling kuat. Hao Ren sangat senang ketika dia membayangkan skenario ketika hewan kecil berlarian di tumitnya berubah menjadi singa salju seukuran bukit ketika berada di sebuah pertarungan. Putri Fuma. Pada saat ini, Perdana Menteri Xia, dengan sedikit membungkuk, berlari ke arah mereka, terengah-engah. Drow, Little White yang telah duduk diam di pelukan Zhao Yanzi tiba-tiba melompat dan berubah menjadi ukuran aslinya, menghalangi cara Premier Xia. Terkejut oleh kemunculan binatang iblis yang tiba-tiba, Perdana Menteri Xia hampir jatuh ke tanah. Sedikit putih. Jangan kasar. Hao Ren memberi isyarat padanya. Little White ragu-ragu sebelum melompat kembali ke tangan Hao Ren, berubah menjadi versi miniaturnya. Perdana Menteri Xia menenangkan langkahnya dan menyeka keringat di dahinya. Zhao Yanzi berdiri dengan cemas. Apakah ini tentang paman ketiga? Tuan ketiga, Perdana Menteri Xia terengah-engah dan membagi hukumannya menjadi 2 bagian. Hao Ren mulai berbagi kecemasan Zhao Yanzi. Tuan ketiga sudah bangun. Akhirnya, Perdana Menteri Xia menyelesaikan kalimatnya. Zhao Yanzi sangat gembira mendengar berita itu. Tanpa berpikir, dia meraih tangan Hao Ren dan berlari maju. Little White mengikuti mereka dengan gembira, mengira mereka sedang mengejar permainan. Dengan punggung tertekuk, Premier Xia berjalan cepat. Tak lama, dia membawa mereka ke istana kecil tempat Zhao Kuo beristirahat. Di kamar, Zhao Kuo terjaga, meskipun wajahnya masih pucat. Penatua Xing Yue duduk di samping tempat tidur, masih sedih. Paman ketiga. Zhao Yanzi mengangkat tangan Hao Ren dan bergegas menuju Zhao Kuo. Zhao Guang segera menghentikannya. Paman ketigamu masih lemah. Kamu tidak harus mengganggunya. Berdiri di samping tempat tidur, Zhao Yanzi sangat bersemangat sehingga dia menangis lagi. Hao Ren mengikuti Perdana Menteri Xia ke tempat tidur. Melihat Zhao Yanzi menangis sekali lagi, Hao Ren menyaksikan sisi sensitif dan rapuh dari gadis berkepala kuat ini.
Putih kecil mengikuti Hao Ren ke dalam ruangan dan melompat ke pelukannya. Singa salju, Zhao Kuo terkejut melihat Little White di pelukan Hao Ren. Paman ketiga, ini Little White. Zhao Yanzi mengeringkan air matanya dan tersenyum. Hao Ren membawanya ketika dia mengambil teratai salju untukmu. Apakah kamu pergi ke gua teratai salju di Sky Mountain? Zhao Kuo menatap Hao Ren dengan terkejut. Ya. Hao Ren sedikit mengangguk. Saudaraku, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Gua teratai salju adalah tempat yang sangat berbahaya. Bagaimana kamu membiarkan anak ini pergi ke sana dan mengambil teratai salju? Zhao Kuo menoleh untuk bertanya pada Zhao Guang. Daois kecil Zen mengatakan itu berbahaya, tetapi dia tidak menyebutkan itu sangat berbahaya. Zhao Guang mengerutkan kening. Dia tidak tahu. Tersedak oleh kata-katanya, Zhao Kuo batuk. 100 tahun yang lalu, aku masuk ke gua teratai salju di Sky Mountain dan menemukan singa-singa salju di sana masing-masing memiliki kekuatan tingkat Sun. Tingkat Sun. Zhao Guang memandang Hao Ren dengan takjub, tidak mengerti bagaimana dia mendapatkan teratai salju dari sekelompok binatang iblis tingkat Sun. Tapi Zhao Hongyu mengangguk menghargai fakta bahwa Hao Ren tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang bahaya di gua. Jika Zhao Kuo tidak mengangkatnya, mereka akan berpikir itu adalah perjalanan yang mudah. Kerendahan hati Hao Ren dan mengabaikan kesombongan adalah gaya seorang master. Ya, pada saat itu, aku hanya di level kun tingkat bawah. Untuk memilih lotus salju 7 warna 7 tahun, aku berkelana terlalu jauh ke dalam gua dan hampir tidak bisa keluar utuh. Singa salju sangat cerdas. Mereka memikat aku jauh ke dalam gua sebelum mengelilingi aku. Tanpa bantuan harta karun, aku tidak bisa keluar. Kata Zhao Kuo. Zhao Guang tersenyum. Untuk menyelamatkan hidupmu, Ren mendapat 6 teratai salju 7 warna 7 tahun. Mata seperti banteng Zhao Kuo melebar saat dia menatap Hao Ren dengan takjub. Hao Ren tersenyum tipis. Memang, perjalanan ke gua itu cukup berbahaya, tetapi semuanya berakhir dengan baik baginya. Nak, aku berhutang budi padamu, Zhao Kuo menatap Hao Ren dan berkata. Paman ketiga, kamu masih lemah. Jangan banyak bicara. Zhao Yanzi mengingatkannya dengan prihatin. Sementara itu, tatapannya terhadap Hao Ren tampak berbeda. Meskipun singa salju hanyalah binatang buas tingkat bin, mereka adalah jenis langka dengan unsur es dan api. Terakhir kali ketika aku masuk ke gua teratai salju, mereka hampir membakar setengah alis aku. Di samping pengingat Zhao Yanzi, Zhao Kuo melanjutkan. Apakah Little White sekuat itu? Mata cerah Zhao Yanzi berkedip dengan minat. Singa salju dewasa dapat meludahkan api, melepaskan api dengan cakar mereka, dan bahkan dapat mengembun es. Aku tidak yakin apakah mereka memiliki kekuatan lain, kata Zhao Kuo. Dilengkapi dengan kekuatan kultivasinya yang hebat, Zhao Kuo telah berkeliling dunia dan dengan demikian tahu banyak hal yang bahkan Zhao Guang dan Zhao Hongyu tidak tahu, belum lagi Zhao Yanzi. Hao Ren menatap Little White di lengannya dan membayangkannya meludah api di tubuh putih yang megah dengan cakar berapi-api. Itu akan menjadi pemandangan yang menakjubkan. Namun, Little White sekarang bergoyang-goyang di lengannya, tampak tidak seperti yang dia bayangkan. Membuka ruang tersembunyi di kalung itu, Hao Ren memasukkan anak itu ke dalam. Ada bed penolak air di ruang angkasa, dan Little White mulai bermain dengannya segera setelah mendarat. Paman ketiga, meskipun kamu tidak melewati kesengsaraan surgawi dan tidak mencapai alam naga langit, kamu masih kuat. Ayo pergi dan ambil beberapa binatang iblis sebagai hewan peliharaan. Zhao Yanzi berjongkok di depan tempat tidur dan menangkap tangan Zhao Kuo, memohon dengan manis. Dia sedikit iri dengan Hao Ren yang memiliki hewan peliharaan yang cantik. Dia ingin memiliki binatang peliharaan iblis miliknya sendiri. Zhao Kuo sekarang telah mendapatkan kembali beberapa warna di wajahnya. Mendengar permintaannya, wajahnya redup. Paman ketiga kamu, Zhao Guang menurunkan suaranya. Dia hidup, tetapi kekuatan kultivasinya hilang, termasuk kekuatan yang ke-20 terakhir. Benarkah? Zhao Yanzi membelalakan matanya dan menatap Zhao Kuo dengan heran. Zhao Kuo, yang telah menyapu dunia fana yang tak tertandingi, telah berkurang menjadi lebih rendah lebih lemah dari level Kan. Hahaha, berbaring di tempat tidur, Zhao Kuo tiba-tiba tertawa. Dia berjuang untuk duduk dan mengarahkan tangannya ke langit. Surga yang licin. Surga yang rusak. Selama aku punya nafas dalam, aku akan bertarung sampai akhir. Ekspresinya yang gila kembali ketika dia mengepalkan tinjunya. Bagaimana kalau aku yang lemah sekarang? Bagaimana jika semua meridian aku rusak? Selama aku masih hidup, aku akan berkultivasi lagi ke tingkat Qian.
Aku, Zhao Kuo, akan menulis ulang aturan surga. Suatu hari, aku akan membuat lubang di surga. Ledakan. Seolah-olah sebagai jawaban atas kesombongan Zhao Kuo, guntur yang meredam meledak di langit di atas istana naga di dasar laut. Zhao Guang sedikit menghela nafas. Saudaraku, istirahatlah. Mengenai kultivasi kamu, kami akan membicarakannya nanti. Penatua Xing Yue, tolong urus Penatua Zhao. Kalian semua keluar dengan aku. Iya nih. Yang mulia, jawab Xing Yue dengan busur kepalanya. Ketika mereka berada di luar, Zhao Guang berpikir sejenak sebelum berkata, ingat, kami memberitahu orang-orang di luar bahwa Penatua Zhao telah berhasil melewati kesengsaraan surgawi. Penatua Sun, kamu mengambil Ren kembali di darat. Zi akan tinggal di sini selama beberapa hari untuk menemani paman ketiganya. Bab 204. Ketika Penatua Sun membawa Hao Ren kembali ke darat, itu pagi-pagi sekali. Mercedes-Benz masih diparkir di tepi pantai, dan Penatua Sun mengantar Hao Ren ke sekolah. Dalam perjalanan kembali, mereka diam. Keheningan Penatua Sun menandakan berat yang dia rasakan di dalam. Kegagalan Zhao Kuo di Heavenly Tribulation membawa bayang-bayang ke seluruh situasi Laut Timur. Gongzi Hao, jangan khawatir. East Ocean akan menangani bisnis yang tersisa, mengendarai mobil, Penatua Sun berkata dengan tiba-tiba. Oke. Hao Ren mengangguk. Apapun yang terjadi, kami tidak akan membiarkan kamu dan Mes. Zi terluka, lanjut Penatua Sun. Melihat ekspresinya yang ditentukan, Hao Ren tahu bahwa dia berarti apa yang dia katakan. Di sepanjang jalan raya tepi laut, mobil melaju ke pusat kota. Penatua Sun memiliki banyak properti dan bisnis di East Ocean City, termasuk hotel dan restoran besar, dojo seni bela diri, dan beberapa klub. Dia cukup sosok di kota, dan aura dan ketenangannya bukanlah sesuatu yang bisa ditiru oleh orang biasa. Penatua Sun menghentikan mobil di gerbang sekolah. Gongzi Hao, ini dia. Terima kasih, Penatua Sun. Hao Ren keluar dari mobil dan menyaksikannya melaju pergi. Saat ini, para tetua sedang menangani situasi antara Samudra Timur dan Samudra Barat. Tugas Hao Ren adalah berkultivasi sekarang. Sudah hampir waktunya untuk kelas. Hao Ren pergi ke kantin untuk sarapan sebelum berjalan ke ruang kelas. Di ruang kelas, seperti biasa, Xie Yujia sudah duduk di barisan depan. Melihat Hao Ren, dia langsung berdiri dan berjalan ke arahnya dengan tas. Ini adalah buku pelajaran yang kamu tinggalkan di kelas. Aku menyimpannya untukmu. Oh, terima kasih. Hao Ren kagum dengan perhatiannya pada detail. Ya, ketika Hao Ren tidak menawarkan penjelasan, Xie Yujia harus bertanya padanya, kamu tiba-tiba lepas landas beberapa hari yang lalu, dan aku meneleponmu kemarin ketika kamu masih tidak muncul, tetapi panggilan tidak bisa, untuk menghubungi kamu. Apakah sesuatu terjadi pada nenek? Tidak, itu adalah sesuatu yang lain. Dengan tas di tangan, Hao Ren mulai berjalan ke barisan belakang kelas. Kamu lihat, Xie Yujia memejamkan mata dengan Hao Ren. Berbeda. Hao Ren menatap dirinya sendiri dan melihat bahwa dia masih mengenakan pakaian yang sama dari beberapa hari yang lalu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dia telah melompat dari Kan level ke Li level. Dia menduga bahwa peningkatan di alam telah membuatnya terlihat berbeda. Dia kembali menatap Xie Yujia dan berkata, kamu terlihat berbeda juga. Xie Yujia memberinya senyum manis. Dia tahu bahwa pakaiannya sesederhana sebelumnya dan berpikir Hao Ren mengatakan kata-kata untuk menyanjungnya. Teman sekelas mereka mulai masuk ke dalam ruangan. Ketika Zhao Jiayi dan teman-temannya melihat Hao Ren, mereka segera berteriak, Ren. Di mana kamu selama beberapa hari terakhir ini? Petik 2. Apakah kamu pergi berlibur dengan si kembar? Kami juga belum melihatnya. Apakah kita teman atau bukan? Mengapa kamu tidak mengundang kami ke liburan kamu bersama gadis-gadis cantik? Ruang kelas menjadi hidup ketika mereka mulai menuduh Hao Ren pergi berlibur dengan Lu Linlin dan Lu Lili dan mendesaknya untuk mengakuinya. Hao Ren menduga bahwa saudari-saudari Lu pasti melewatkan kelas karena ketidakhadirannya. Mereka pasti khawatir tentang dia setelah kepergiannya yang tiba-tiba. Mesbah telah memblokir semua koneksi ke dunia luar, dan bel yang diberikan saudara Lu pasti tidak efektif selama periode itu. Setelah kelas, Hao Ren memutuskan untuk menghubungi mereka. Tidak ingin memanggil mereka dengan bel, dia langsung pergi ke asrama mahasiswa pasca sarjana di samping Yixin Cafeteria untuk menemukan mereka. Gongzi. Seolah-olah mereka merasakan kehadiran Hao Ren, mereka bergegas keluar sebelum Hao Ren bisa mengangkat kepalanya dan memanggil mereka. Mereka membaca di asrama dengan sweater katun lembut.
Karena mereka terburu-buru untuk bertemu dengannya, mereka bahkan tidak mengganti sandalnya. Gongzi, mereka bergegas keluar dari gedung asrama dan melemparkan diri ke pelukannya. Hao Ren mundur 2 langkah di bawah momentum mereka. Melangkah mundur, dia meletakkan telapak tangannya di bahu mereka dan berkata, "Oke. Baik, aku baik-baik saja." Lu Linlin dan Lu Lili cemberut. "Gongzi, kamu menghilang selama 2 hari. Kami sangat khawatir." Melihat wajah imut mereka, Hao Ren tahu bahwa mereka mengatakan yang sebenarnya. Dia sedikit tersentuh dan merasa sedikit bersalah. "Aku akan ingat untuk memberitahu kamu ketika aku harus pergi tiba-tiba di masa depan," melihat wajah cantik mereka, janji Hao Ren. "Bagus." Lu Linlin dan Lu Lili mengangguk. Karena mereka telah tinggal di asrama mereka, rambut mereka rontok. Mereka tampak seperti 2 bunga pink identik kecil. "Kembali ke kelas. Penatua Lu mengatur kamu untuk belajar di sekolah, dan kamu tidak dapat mempermalukannya dengan melewatkan kelas tanpa alasan yang jelas." "Baik, Gongzi." Mereka mengangguk dengan bergandengan tangan. "Itu saja. Aku hanya datang untuk memberitahu kamu bahwa aku baik-baik saja. Kamu harus kembali untuk ganti baju dan pergi ke kelas." Hao Ren merasa cukup senang setelah melihat mereka. "Gongzi, kamu tampaknya telah mencapai tingkat Li." Melihat Hao Ren dari dekat, Lu Linlin tiba-tiba berkata, "Iya nih. Kamu punya." Lu Lili berteriak ketika dia terkejut. "Yah, aku mencapainya secara tidak sengaja." Tiba-tiba, Hao Ren teringat kejadian dengan teratai salju dan bertanya, "Kamu menyebutkan terakhir kali bahwa 7 teratai salju berwarna bisa menjadi kristal mistikku, tetapi sepertinya hanya ada 1000 tahun 7 teratai salju berwarna di dunia." Petik 2. Tidak benar. Lu Lili cemberut. Hanya 7 teratai salju berwarna yang membutuhkan 10.000 tahun untuk mengakar, 10.000 tahun untuk berkembang, dan 10.000 tahun lagi untuk menjadi dewasa adalah teratai salju 7 warna yang asli. Namun, lotus salju jenis ini membutuhkan esensi untuk membantunya tumbuh dan karenanya sangat berharga. Jika tidak, itu tidak akan menjadi salah satu dari 5 elemen mistik kristal terbaik di dunia. "Esensi apa yang bisa membantu mereka tumbuh?" tanya Hao Ren. "Aku tidak tahu. Jika saudara perempuan aku juga tidak tahu, maka hanya orang-orang yang berpengalaman dalam merawat teratai salju yang akan mengetahuinya," kata Lu Lili. Jelas, Lu Lili yang pemalu cukup hidup di sekitar Hao Ren setelah mengenalnya. Ketika Hao Ren melirik Lu Linlin, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak tahu. Karena kami tidak di Abu Rilem dan tidak dapat berkonsultasi dengan gulungan dan dokumentasi, kami hanya dapat memberitahu kamu apa yang kami ingat. Kami ingat bahwa teratai salju seperti itu ada. Mengenai lotus salju 7 warna 1000 tahun, kami tidak tahu apakah itu bisa berubah menjadi kristal mistik. Tetapi kamu dapat mencoba jika kamu mendapatkannya suatu hari nanti." "Oke." Karena lotus salju 10.000 tahun tidak tersedia, dan yang 1000 tahun telah habis, Hao Ren tidak mengejar topik itu. Gadis-gadis itu kembali ke kamar mereka untuk berganti pakaian, dan Hao Ren berjalan menuju perpustakaan. Gemuruh. Ketika dia berjalan ke bagian belakang perpustakaan, Little White di ruang tersembunyi mulai berguling-guling lagi. Setelah beberapa saat pertimbangan, Hao Ren melangkah ke sudut tersembunyi dan diam-diam membuka ruang tersembunyi. Bang! Little White melompat keluar. Itu setinggi 1 meter. "Bodoh! Belok kecil." Cepat-cepat, Hao Ren menepuk kepalanya. Segera, itu menyusut menjadi ukuran 2 telapak tangan, dan suaranya menjadi sunyi pada saat yang sama. Wow! Tiba-tiba, suara gadis-gadis datang dari belakangnya. Bab 205. Hao Ren sangat ketakutan. Dia pikir mereka melihat transformasi White kecil. Gadis-gadis berlari dan mengitari mereka sebelum dia bisa melarikan diri dengan Little White. Wow! Anak anjing yang lucu. Mereka meremas Hao Ren dari kerumunan dan mengitari Little White. Anak anjing, Hao Ren berkeringat sambil berpikir, "Hei. Ini adalah binatang buas tingkat bin dan setidaknya harus disebut singa. Bagaimana kamu bisa menyebutnya anak anjing?" Petik 2. Sama seperti Hao Ren sedang memikirkan hal ini, gadis-gadis itu sudah mengambil Little White dan menyebarkannya di lengan mereka. Mereka benar-benar mengabaikan keberadaan Hao Ren sebagai pemilik. Little White berperilaku sangat baik sehingga membuat Hao Ren marah. Itu bahkan tidak berjuang sedikit di pelukan para gadis. Di sisi lain, itu terlihat lebih manis dengan mata polosnya terbuka lebar. Inikah yang mereka sebut anak anjing cangkir teh? Ini adalah anjing mini Inggris. Gadis-gadis itu berdiskusi saat mereka menepuk Little White. Hao Ren mulai berkeringat sedikit lagi,
Tapi Little White masih patut dilewatkan seperti anak anjing kecil yang lucu. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya mengingat Hao-Ren sebagai pemilik anak anjing dan menoleh padanya. Mereka bertanya dengan sopan, anak anjing yang imut. Apa namanya? Little White, kata Hao-Ren berkata-kata. Little White melompat keluar dari lengan gadis terakhir dan bersembunyi di belakang Hao-Ren. Namun, tampilan yang bergetar dan lembut ini menyebabkan gelombang jeritan lainnya. Hao-Ren bisa tahu dari penampilan mereka bahwa mereka adalah gadis-gadis dari kelas bawah yang datang ke perpustakaan untuk belajar. Mereka membuat jalan pintas karena asrama mereka tepat di belakang perpustakaan, dan itulah sebabnya mereka melihat Hao-Ren dan Little White di sini. Kamu tidak punya roti, Miaoling. Berikan itu. Salah satu dari gadis itu berkata kepada yang lain. Seorang gadis membuka tasnya dan mengeluarkan sekantong roti yang hampir tidak dimakan. Dia mengambil sepotong kecil dan melemparkannya ke Little White. Little White, yang kurang memiliki martabat binatang buas roh, segera menggigit roti ketika mendarat di depannya. Gadis-gadis semua bersorak pada reaksinya dan melemparkan beberapa potong lagi padanya. Seperti biasa, Little White mengambil semua yang ditawarkan padanya. Kadang-kadang bahkan melompat untuk menangkap roti, yang membuat gadis-gadis itu semakin berteriak. White Littlemu sangat imut. Bisakah kamu meninggalkan nomor kamu, sehingga kami bisa memberinya makan di lain waktu? Mereka mengelilingi Hao-Ren ketika tidak ada lagi roti yang tersisa. Little White berjalan di sekitar Hao-Ren dalam lingkaran untuk menunjukkan bahwa itu masih lapar. Hao-Ren mengangkat bahu saat melihat binatang buas tingkat bin ini bertindak lucu untuk para gadis hanya untuk beberapa potong roti. Namun, penampilan imut Little White adalah alat sayap yang hebat untuk bertemu gadis-gadis. Hao-Ren tidak punya pilihan selain memberikan nomor telepon kepada gadis-gadis itu. Dia mengambil Little White dan menuju ke perpustakaan. Tentu saja, dia membuat beberapa perubahan pada jumlah yang dia berikan kepada mereka. Dia tidak ingin mereka menemukannya. Little White terus bergumam dalam pelukan Hao-Ren, menunjukkan bahwa itu masih lapar. Hao-Ren menyadari bahwa alasannya berguling-guling di ruang di kalung itu adalah karena lapar. Gadis-gadis itu masih menatap Hao-Ren dan Little White saat mereka pergi. Hao-Ren tidak bisa memasukkannya ke kalungnya di depan mereka. Karena itu, dia menyembunyikannya di bajunya dan berjalan ke perpustakaan. Yang menyenangkan adalah si putih kecil berperilaku baik dan tidak pernah bersuara begitu mereka memasuki perpustakaan. Presiden kelas. Hao-Ren tiba-tiba memperhatikan Xie Yujia di lorong dekat dia ketika dia menggesek kartu kampusnya. Ah, kamu di sini untuk meminjam buku juga. Xie Yujia memandang Hao-Ren, sedikit terkejut. Aku ingin meminjam beberapa buku lagi tentang desain arsitektur, jawab Hao-Ren sambil meluruskan bajunya dan melewati lorong. Kamu punya banyak minat. Kamu sedang mempelajari arsitektur akhir-akhir ini. Xie Yujia tersenyum ketika dia melihat benjolan di bawah kemeja Hao-Ren. Dia melihat ke atas, dan Little White mengulurkan kepalanya dengan rasa ingin tahu. Dia melihat ke mata hitam Little White dan terkejut. Hao-Ren mengira dia dalam masalah. Mengetahui bagaimana Xie Yujia, dia pasti akan memarahinya karena membawa anak anjing ke perpustakaan. Namun, Xie Yujia tidak seketat yang diharapkan Hao-Ren. Dia menatap Little White dengan terkejut dan berkata, anak anjing yang imut. Di mana kamu mendapatkannya? Dari seorang teman. Aku belum menemukan tempat untuk menyimpannya, jadi aku berencana untuk membawanya kembali ke asrama aku setelah mendapatkan buku-buku dari perpustakaan, jelas Hao-Ren. Bolehkah aku membelainya? Xie Yujia bertanya dengan takut-takut seperti anak kecil. Ah, bahkan Xie Yujia tidak bisa menahan kelucuan Little White, Hao-Ren tidak punya pilihan selain mengangguk. Xie Yujia melihat sekeliling dan memegang Little White di tangannya saat dia menepuk kepalanya dalam adorasi. Little White dengan lembut menjilat telapak tangannya yang halus. Ini membuat cinta Xie Yujia untuk kelucuan meledak. Dia membuka tasnya dan membiarkan Little White melompat masuk, membiarkan resleting terbuka sehingga bisa bernafas. Kita bisa menyimpannya di sini untuk saat ini. Ayo kita ambil buku-bukunya. Xie Yujia tersenyum dan berkata Hao-Ren, puas. Hao-Ren berpikir dalam hati, si putih kecil mengambil semua keuntungan yang bisa diperoleh dengan penampilan itu. Jika itu mengungkapkan dirinya yang sebenarnya, semua gadis akan takut. Petik 2. Xie Yujia adalah seorang gadis, dan itu wajar bagi perempuan untuk lebih memelihara hewan kecil. Mereka pergi ke daerah peminjaman, dan Hao-Ren pergi mencari buku arsitektur sementara Xie Yujia mengambil beberapa buku tentang titik akupuntur dan meridian.
Mereka bertemu lagi di area check-out dan saling memandang pilihan buku masing-masing. Hao Ren terkejut menemukan bahwa Xie Yujia tidak mendapatkan buku untuk dipelajari. Nenek tua itu merasa aneh di kakinya belakangan ini, dan aku ingin memijatnya. Jadi, aku sedang mempelajari beberapa hal ini, Xie Yujia menjelaskan ketika dia memperhatikan tampilan Hao Ren yang bingung. Hao Ren tidak bertanya lagi. Dia diam-diam mengagumi kebaikannya untuk nenek tua yang kesepian. Xie Yujia membawa tasnya saat mereka berjalan keluar. Little White masih tersembunyi di sana. Sepertinya sudah terbiasa dengan identitas anak anjing yang baru. Orang-orang di asrama kamu mungkin tidak tahu cara memelihara hewan peliharaan, dan Little White mungkin menderita di asrama kamu. Aku bisa mengurusnya untuk kamu selama sehari, dan aku akan membawanya ke asrama aku selama aku memastikan manajer asrama tidak melihatnya, kata Xie Yujia saat dia turun dari eskalator. Hao Ren tidak tega menolak antusiasme Xie Yujia, jadi dia setuju. Little White bahkan meraih kepala kecilnya keluar dari tas untuk menjilat lengan Xie Yujia. Singa sialan ini bertingkah menggemaskan lagi. Hao Ren tidak bisa membantu tetapi menarik telinganya. Benar-benar satu-satunya singa salju yang bisa memainkan kartu anak anjing dengan sangat baik. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.